Hidup adalah cerminan dari pikiran kita. Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik besar, pernah berkata, "Kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu." Kata-kata ini menjadi pengingat bahwa kesejahteraan kita tidak ditentukan oleh keadaan di luar, melainkan oleh cara kita memandang dan meresponsnya. Namun, dalam kehidupan modern yang penuh distraksi, kebiasaan-kebiasaan tertentu seringkali tanpa sadar menjauhkan kita dari jalan stoik, jalan yang mengajarkan keseimbangan, pengendalian diri, dan ketenangan batin. Sebagian dari kebiasaan ini tampak kecil, tetapi dampaknya bisa merusak, seperti benih yang diam-diam tumbuh menjadi duri dalam taman jiwa kita. Hari ini kita akan membahas 7 kebiasaan anti-stoik yang mungkin masih ada dalam hidup kita. Bersama-sama, kita akan belajar mengenalinya, melepaskannya, dan kembali ke arah yang selaras dengan kebijaksanaan stoik. Sebelum kita mulai, dukunglah perjalanan ini dengan menyukai video ini. Jika Anda belum berlangganan, jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak melewatkan video inspiratif berikutnya. Mari kita mulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih damai dan penuh makna. Satu, mengeluh tentang hal di luar kendali. Bayangkan sebuah hari yang awalnya sempurna. Anda bersama teman-teman sedang menikmati piknik di taman, cuaca cerah, makanan lezat, dan tawa riang memenuhi udara. Namun tiba-tiba langit berubah mendung, hujan turun, dan suasana yang tadinya hangat perlahan berubah. Sebagian orang dengan mudah menerima situasi ini berpindah ke tempat teduh sambil tetap menikmati momen yang ada. Namun, ada juga yang mulai mengeluh tentang cuaca yang tak bersahabat, tentang pakaian yang basah, atau bahkan tentang nasib buruk yang seolah selalu menghampiri. Ini adalah contoh nyata dari kebiasaan mengeluh tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dalam filosofi stoik, kebiasaan seperti ini dianggap tidak produktif dan melemahkan mental. Mengeluh tentang sesuatu yang tidak dapat diubah hanyalah pemborosan energi yang berharga. Epictetus, salah satu filsuf stoik besar, mengajarkan prinsip mendasar yang seharusnya menjadi pegangan kita. Apakah ini sesuatu yang berada dalam kendali saya atau tidak? Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih bijak dalam mengarahkan pikiran dan energi kita. Mengeluh tentang cuaca adalah contoh sederhana, tetapi mari kita tarik ini ke dalam situasi yang lebih kompleks, seperti di tempat kerja. Pernahkah Anda menemui rekan kerja yang terus-menerus mengeluhkan kebijakan baru perusahaan, keputusan atasan, atau perubahan prosedur? Alih-alih mencari cara untuk beradaptasi, mereka justru terjebak dalam lingkaran keluhan yang tidak menghasilkan solusi. Akibatnya, suasana kerja menjadi negatif, produktivitas menurun, dan hubungan antar tim pun terpengaruh. Mengeluh bukan hanya merusak suasana hati sendiri, tetapi juga menciptakan pengaruh buruk bagi orang-orang di sekitar kita. Hal ini membawa kita ke inti dari pelajaran stoik. Kita tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita meresponsnya. Hujan tidak bisa dihentikan, keputusan atasan tidak bisa diubah seketika, tetapi bagaimana kita memilih untuk bereaksi adalah sepenuhnya keputusan kita. Sebagai langkah konkret, saat Anda menghadapi situasi di luar kendali, coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk beradaptasi? Atau, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari situasi ini? Misalnya, ketika hujan tiba-tiba turun saat piknik, Anda bisa memanfaatkan momen untuk menikmati aroma hujan, mengenang masa kecil bermain di bawah guyuran hujan, atau sekadar berbincang lebih akrab dengan teman-teman di bawah tenda. Di tempat kerja, daripada mengeluhkan kebijakan baru, fokuslah mencari cara agar tetap produktif dalam kerangka yang ada. Mengeluh hanya akan membawa kita pada siklus ketidakpuasan yang tiada akhir. Sebaliknya, dengan mengubah perspektif dan mengambil kendali atas reaksi kita,
kita tidak hanya melatih ketahanan mental, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih damai. Seperti kata Marcus Aurelius, jika sesuatu di luar kendalimu, jangan biarkan hal itu mengganggumu. Kendalikan pikiranmu, dan kamu akan menemukan kekuatan. Inilah inti dari stoicisme, menerima apa yang tidak dapat kita ubah, dan berfokus pada apa yang bisa kita perbaiki, diri kita sendiri. Dua, mencari validasi eksternal. Bayangkan Anda baru saja menyelesaikan sebuah proyek besar. Anda telah mengerahkan seluruh waktu, tenaga, dan kreativitas untuk menghasilkan sesuatu yang membanggakan. Namun, alih-alih merasa puas dengan pencapaian Anda sendiri, Anda justru terus-menerus mengecek media sosial untuk melihat berapa banyak suka atau komentar yang didapatkan. Anda merasa lega ketika ada pujian, tetapi saat respon kurang dari yang diharapkan, rasa kecewa mulai muncul. Situasi serupa mungkin terjadi ketika Anda membeli pakaian baru. Anda merasa percaya diri ketika seseorang memuji penampilan Anda, tetapi ketika tidak ada yang berkomentar, keraguan terhadap pilihan Anda mulai menghantui. Kebiasaan mencari validasi eksternal seperti ini telah menjadi lebih umum di era digital. Media sosial, dengan segala kemudahannya, menjadi medan di mana kita seringkali mengukur nilai diri berdasarkan angka, jumlah suka, komentar, atau pengikut. Namun, filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dan rasa puas sejati tidak pernah berasal dari luar diri kita. Validasi eksternal adalah landasan yang rapuh, mudah runtuh oleh kritik atau ketidakpedulian orang lain. Dalam kehidupan nyata, mengandalkan validasi dari orang lain dapat diibaratkan seperti berdiri di atas ayunan. Hari ini Anda bisa berada di puncak, merasa bangga dan bahagia karena pujian yang Anda terima. Namun, esok harinya, kritik atau ketiadaan perhatian dapat menjatuhkan Anda ke titik terendah. Ketergantungan pada pujian ini menciptakan ketidakstabilan emosional, membuat Anda kehilangan kendali atas rasa harga diri. Stoicisme mengajarkan bahwa nilai diri yang sejati berasal dari dalam, dari tindakan, kebajikan, dan pertumbuhan pribadi, bukan dari pendapat orang lain. Epictetus pernah berkata, "Bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting." Pernyataan ini menyoroti bahwa penghargaan diri tidak boleh bergantung pada pujian atau kritikan eksternal. Sebaliknya, kita perlu menilai diri sendiri berdasarkan upaya, niat, dan integritas yang kita tunjukkan dalam setiap tindakan. Jika Anda yakin bahwa Anda telah melakukan yang terbaik, maka pengakuan dari orang lain hanyalah tambahan, bukan kebutuhan utama. Untuk menerapkan prinsip ini, saat Anda merasa tergoda untuk mencari validasi eksternal, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bangga dengan apa yang telah saya lakukan? Jika jawabannya ya, itu sudah cukup. Latih diri untuk memuji dan menghargai usaha Anda sendiri tanpa harus menunggu pengakuan dari orang lain. Ini bukan berarti Anda menutup diri dari umpan balik, tetapi jangan biarkan umpan balik menjadi satu-satunya ukuran nilai diri Anda. Sebagai contoh, jika Anda mengerjakan sebuah proyek, fokuslah pada prosesnya, bagaimana Anda belajar, tumbuh, dan berkembang selama pengerjaan. Jika Anda membeli pakaian baru, pakailah karena Anda menyukainya, bukan karena Anda berharap orang lain akan memuji Anda. Dengan mengandalkan validasi internal, Anda membangun landasan harga diri yang kokoh dan tidak tergoyahkan oleh opini luar. Mengandalkan validasi dari dalam juga membawa ketenangan batin. Anda tidak lagi terjebak dalam lingkaran kecemasan tentang apakah Anda cukup baik di mata orang lain. Sebaliknya, Anda merasa puas dengan siapa Anda, apa yang telah Anda capai, dan bagaimana Anda telah bertindak
sesuai dengan nilai-nilai Anda. Inilah inti dari kebijaksanaan Stoik. Kebahagiaan dan harga diri sejati hanya bisa ditemukan dalam diri sendiri, bukan dalam penilaian dunia luar. Seperti yang Marcus Aurelius katakan, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Jadi, pastikan pikiran Anda dipenuhi dengan penghargaan atas diri sendiri, bukan ketergantungan pada validasi eksternal yang tak pernah tetap. Tiga, menjadi budak emosi. Bayangkan sebuah acara keluarga yang seharusnya menjadi momen bahagia. Anda sedang bercengkerama dengan kerabat, menikmati suasana hangat. Ketika tiba-tiba salah satu anggota keluarga melontarkan komentar yang, meskipun tidak berniat menyakiti, terasa menyinggung keputusan Anda. Mungkin tentang pekerjaan baru Anda, pasangan Anda, atau gaya hidup yang Anda pilih. Seketika, emosi negatif menyeruak, amarah, rasa tersinggung, atau bahkan kesedihan. Tanpa berpikir panjang, Anda merespons dengan kata-kata yang tajam, menciptakan ketegangan yang mengubah suasana hangat menjadi dingin. Setelahnya, Anda mungkin menyesal, tetapi kata-kata itu sudah terucap, dan hubungan yang tadinya akrab menjadi renggang. Inilah contoh nyata dari apa yang terjadi ketika kita menjadi budak emosi. Emosi, dalam esensinya, adalah bagian alami dari kemanusiaan kita. Mereka adalah respons yang muncul dari cara kita memandang dan memahami dunia di sekitar kita. Namun, ketika emosi menguasai kita sepenuhnya, mereka dapat menjadi kekuatan yang merusak. Filosofi Stoik menekankan pentingnya mengenali emosi tanpa membiarkannya mengendalikan tindakan kita. Marcus Aurelius, salah satu pemikir Stoik terbesar, mengingatkan kita, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Ketika kita membiarkan emosi mendikte tindakan kita, kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Amarah yang tidak terkendali dapat merusak hubungan. Ketakutan yang berlebihan dapat menghalangi kita mengambil langkah berani, dan kesedihan yang mendalam dapat menghambat kemajuan kita. Menjadi budak emosi berarti menyerahkan kendali hidup kita kepada reaksi spontan yang seringkali tidak rasional. Ini adalah kebiasaan yang tidak hanya melemahkan kita, tetapi juga menjauhkan kita dari kedamaian dan kebijaksanaan yang diajarkan oleh Stoicisme. Namun, emosi itu sendiri bukanlah musuh. Stoicisme tidak meminta kita untuk menghapuskan emosi, melainkan untuk memahaminya, mengenalinya, dan mengelolanya. Emosi adalah sinyal yang memberitahu kita apa yang penting dan bagaimana kita memandang dunia. Tetapi, kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk memilih bagaimana merespons emosi tersebut. Misalnya, ketika Anda merasa marah karena komentar seseorang, ambillah jeda. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah reaksi ini sepadan? Apakah kemarahan saya akan memperbaiki situasi atau justru memperburuknya? Dengan memberikan waktu pada diri sendiri untuk merenung sebelum bertindak, Anda memberi kesempatan pada rasionalitas untuk memimpin alih-alih impuls emosi sesaat. Sebagai latihan, mulailah dengan mengenali pemicu emosi Anda. Apa yang biasanya membuat Anda marah, takut, atau sedih? Ketika Anda sudah mengetahui pola tersebut, Anda dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi serupa dengan lebih bijaksana. Misalnya, jika Anda tahu bahwa kritik dari orang lain seringkali memicu kemarahan Anda, cobalah melihat kritik tersebut dari perspektif berbeda. Apakah itu dimaksudkan untuk menyakiti, ataukah sebenarnya ada pelajaran yang bisa Anda ambil darinya? Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah tidak merasakan emosi, melainkan mampu merasakan tanpa dikuasai olehnya. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu manusia,
tetapi cara mereka memandang peristiwa tersebut. Dengan kata lain, reaksi kita terhadap suatu situasi lebih penting daripada situasi itu sendiri. Ketika Anda menghadapi emosi yang kuat, ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih. Anda bisa menyerah pada amarah, ketakutan, atau kesedihan, atau Anda bisa mengambil kendali, bernapas, dan merespons dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai Anda. Dengan melatih jeda dan introspeksi, Anda tidak hanya membangun ketahanan emosional, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih damai dan harmonis, bebas dari penyesalan akibat tindakan impulsif. Menjadi tuan atas emosi Anda adalah salah satu pelajaran paling berharga dari stoicisme. Dengan melatih kendali ini, Anda tidak hanya menguatkan diri tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar Anda. Seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, ketenangan batin dimulai saat Anda menyadari bahwa Anda memiliki kendali penuh atas pikiran dan reaksi Anda sendiri. Inilah jalan menuju kedamaian dan kebijaksanaan sejati. 4. Mengejar kesenangan berlebihan. Bayangkan Anda menghadiri pesta besar yang penuh dengan kemewahan. Meja dipenuhi makanan lezat, minuman mengalir tanpa henti, dan musik menghidupkan suasana. Anda memutuskan untuk menikmati semuanya tanpa batas. Namun, setelah malam itu berakhir, perasaan puas yang semula Anda rasakan berubah menjadi penyesalan. Tubuh terasa berat karena terlalu banyak makan, kepala pusing karena terlalu banyak minum, dan waktu yang dihabiskan terasa kurang bermakna. Di balik euforia sesaat, ada kehampaan yang sulit dijelaskan. Mengejar kesenangan secara berlebihan adalah jebakan yang seringkali tak kita sadari. Dunia modern menawarkan begitu banyak godaan, dari makanan yang menggugah selera, teknologi terbaru, hingga hiburan tanpa batas seperti binge-watching serial televisi. Semua ini memberikan kenikmatan instan, tetapi seringkali hanya bersifat sementara dan superficial. Filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa kenikmatan yang berlebihan tidak hanya merusak keseimbangan hidup, tetapi juga membuat kita menjadi budak dari hasrat kita sendiri. Seneca, salah satu filsuf Stoik terkemuka, pernah berkata, "Perbudakan tersembunyi di bawah marmer dan emas." Pernyataan ini menggambarkan bahwa kecenderungan untuk mengejar kesenangan materialistik dan kenikmatan instan dapat membelenggu kita. Kita menjadi terikat pada siklus tanpa akhir, selalu mencari lebih banyak, tetapi tidak pernah benar-benar merasa puas. Pada akhirnya, kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri, menyerahkan kebahagiaan kepada hal-hal eksternal yang sifatnya sementara. Mengejar kesenangan berlebihan juga seringkali menyembunyikan kekosongan emosional atau spiritual. Ketika kita merasa tidak puas dengan diri kita sendiri atau kehidupan kita, kita cenderung mencari pelarian melalui kenikmatan instan. Namun pelarian ini hanya memberikan kebahagiaan yang sementara, meninggalkan kita merasa lebih kosong daripada sebelumnya. Seperti treadmill yang terus berputar, kita terjebak dalam upaya tanpa akhir untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya tidak bisa memuaskan kebutuhan terdalam kita. Filosofi Stoik mengajarkan pentingnya moderasi dan pengendalian diri. Kesenangan bukanlah hal yang salah, tetapi ketika kita menjadikannya tujuan utama, kita kehilangan arah. Alih-alih mengejar kesenangan berlebihan, kita diajarkan untuk mencari kepuasan yang lebih dalam melalui kebajikan, kebijaksanaan, dan hubungan yang bermakna. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kesenangan yang paling murni adalah hasil dari kehidupan yang selaras dengan alam." Dengan kata lain, kebahagiaan sejati datang dari menjalani hidup dengan sederhana, seimbang, dan penuh kesadaran. Untuk melatih moderasi, mulailah dengan refleksi sebelum terlibat dalam aktivitas yang memberikan kenikmatan instan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar akan menambah nilai dalam hidup saya?
Apakah ini sesuatu yang saya butuhkan, atau hanya saya inginkan sesaat? Misalnya, sebelum membeli gadget terbaru, pikirkan apakah itu benar-benar diperlukan, atau hanya sekadar mengikuti tren. Sebelum makan berlebihan di pesta, pikirkan bagaimana tubuh Anda akan merasakannya nanti. Dengan melakukan refleksi seperti ini, Anda mulai mengambil kembali kendali atas keinginan Anda, bukan sebaliknya. Selain itu, cobalah mengganti kesenangan instan dengan aktivitas yang memberikan kepuasan jangka panjang. Misalnya, alih-alih menghabiskan waktu berjam-jam menonton serial, gunakan sebagian waktu itu untuk membaca buku yang menginspirasi atau berbicara dengan orang-orang terdekat. Aktivitas seperti ini tidak hanya memberikan kebahagiaan yang lebih bermakna, tetapi juga membantu Anda tumbuh sebagai individu. Dengan mengadopsi pendekatan stoik terhadap kesenangan, Anda belajar untuk menikmati hidup tanpa menjadi budak dari keinginan Anda. Anda memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari jumlah atau intensitas kesenangan, tetapi dari bagaimana Anda menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan pengendalian diri. Seperti yang diajarkan oleh para filsuf stoik, kebahagiaan bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang membutuhkan lebih sedikit. Ketika Anda mampu melepaskan diri dari kebutuhan akan kesenangan berlebihan, Anda menemukan kedamaian yang lebih dalam dan kebebasan yang sejati. 5. Hidup di masa lalu. Bayangkan Anda sedang duduk di teras rumah pada suatu sore yang indah. Angin sepoi-sepoi membawa ketenangan dan langit dipenuhi warna-warni senja yang memukau. Namun, bukannya menikmati momen ini, pikiran Anda justru terseret jauh ke masa lalu. Anda terus memutar ulang kesalahan yang pernah Anda buat, peluang yang Anda lewatkan, atau momen bahagia yang kini hanya tinggal kenangan. Alih-alih menikmati keindahan saat ini, Anda terjebak dalam lingkaran memori yang membuat Anda merasa kecewa, menyesal, atau bahkan sedih. Kebiasaan hidup di masa lalu adalah salah satu jebakan mental yang paling umum. Kita seringkali merasa sulit untuk melepaskan penyesalan atas kesalahan yang telah terjadi, atau rasa kehilangan terhadap sesuatu yang tidak bisa kita miliki lagi. Pikiran ini, meskipun tampaknya tidak berbahaya, dapat menjadi beban berat yang membuat kita kehilangan fokus pada kehidupan yang sedang berlangsung di depan mata kita. Seperti berjalan dengan ransel yang penuh batu, kenangan masa lalu dapat memperlambat langkah kita, membuat kita sulit bergerak maju dan menikmati saat ini. Epictetus, seorang filsuf stoik besar, pernah berkata, "Manusia tidak terganggu oleh peristiwa itu sendiri, tetapi oleh cara mereka memandang peristiwa tersebut." Ini berarti bahwa penderitaan kita terhadap masa lalu bukan berasal dari kejadian itu sendiri, tetapi dari cara kita terus-menerus memutar ulang kejadian tersebut di pikiran kita. Setiap kali kita membiarkan pikiran kita terjebak pada peristiwa yang sudah berlalu, kita memberi kekuatan baru pada peristiwa itu untuk terus memengaruhi keadaan emosi kita saat ini. Merenungi masa lalu sebenarnya bukanlah hal yang salah. Ada pelajaran berharga yang bisa diambil dari pengalaman masa lalu, tetapi merenung menjadi masalah ketika kita tidak mampu melepaskannya. Hidup di masa lalu seringkali membuat kita mengabaikan peluang dan keindahan yang ada di masa kini. Seperti seorang pelukis yang hanya melihat kanvas usangnya, kita gagal melihat kanvas kosong di depan mata yang siap untuk diisi dengan karya baru. Salah satu contoh nyata adalah ketika seseorang terus menyesali keputusan yang pernah mereka ambil. Misalnya, keputusan untuk memilih karier tertentu yang ternyata tidak sesuai harapan. Setiap kali memikirkan hal ini, mereka merasa kecewa dan menyalahkan diri sendiri. Padahal, keputusan tersebut adalah bagian dari perjalanan hidup yang membawa mereka ke tempat mereka berada sekarang dengan pelajaran dan pengalaman yang tidak ternilai. Untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu,
penting bagi kita untuk berlatih kesadaran dan hidup di saat ini. Ketika Anda mendapati diri Anda terjebak dalam kenangan masa lalu, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah memikirkan hal ini membantu saya? Apakah saya bisa mengubah apa yang sudah terjadi? Jika jawabannya tidak, maka lepaskanlah. Alihkan fokus Anda pada apa yang bisa Anda lakukan saat ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Salah satu cara efektif untuk hidup di masa kini adalah dengan berlatih mindfulness. Meditasi, misalnya, dapat membantu Anda membawa perhatian kembali ke momen sekarang. Selain itu, menulis jurnal juga bisa menjadi cara untuk menyalurkan pikiran-pikiran tentang masa lalu tanpa harus membiarkannya mendominasi hidup Anda. Dengan menulis, Anda dapat memproses emosi yang terkait dengan masa lalu, sekaligus memberikan ruang bagi diri Anda untuk melangkah maju. Marcus Aurelius dalam salah satu refleksinya berkata, "Hiduplah di masa kini karena masa depan belum datang dan masa lalu sudah pergi." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kehidupan hanya bisa dijalani di momen ini. Masa lalu adalah guru, tetapi bukan tempat tinggal. Dengan menerima masa lalu apa adanya dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini, kita membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Hidup di masa kini memungkinkan kita untuk menciptakan kenangan baru, mengejar peluang yang ada, dan merasakan kedamaian yang seringkali hilang saat kita terjebak dalam nostalgia atau penyesalan. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menerima apa yang tidak bisa diubah dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, diri kita sendiri saat ini. Dengan membebaskan diri dari masa lalu, kita membuka jalan menuju kehidupan yang lebih damai, bermakna, dan penuh harapan. 6. Terlalu fokus pada masa depan. Bayangkan Anda sedang duduk di tepi pantai, menikmati pemandangan laut yang tenang. Angin sepoi-sepoi menyapu wajah Anda, suara ombak mengalun dengan ritme yang menenangkan, dan langit biru membentang sejauh mata memandang. Namun, bukannya menikmati momen itu, pikiran Anda melayang ke berbagai skenario yang belum tentu terjadi. Apakah proyek di kantor akan selesai tepat waktu? Bagaimana jika keputusan keuangan yang Anda buat ternyata salah? Apakah tujuan yang Anda rencanakan bisa tercapai? Dalam sekejap, kedamaian yang seharusnya Anda rasakan hilang, digantikan oleh kekhawatiran yang tak kunjung usai. Fokus yang berlebihan pada masa depan seringkali membuat kita lupa untuk hidup di saat ini. Wajar jika kita memikirkan masa depan, bagaimanapun juga, perencanaan adalah bagian penting dari kehidupan. Namun ketika kekhawatiran tentang apa yang belum terjadi menguasai pikiran kita, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan yang ada di depan mata. Ini seperti mendaki gunung, tetapi alih-alih menikmati perjalanan, Anda hanya memandangi puncak yang tampak jauh dan sulit dicapai. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik besar, pernah berkata, "Jangan biarkan masa depan mengganggumu. Kamu akan menghadapinya dengan senjata rasionalitas yang sama seperti hari ini." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa besar kekhawatiran kita tentang masa depan, kenyataannya masa depan tetap berada di luar kendali kita. Apa yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita memanfaatkan saat ini untuk mempersiapkan diri menghadapi apapun yang mungkin terjadi nanti. Kebiasaan terlalu fokus pada masa depan tidak hanya menyebabkan kecemasan, tetapi juga menciptakan rasa tidak puas. Kita menjadi begitu sibuk membayangkan apa yang akan terjadi, sehingga kita lupa bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan di momen sekarang. Misalnya, seorang mahasiswa yang terus-menerus cemas tentang peluang kerja setelah lulus, mungkin mengabaikan pengalaman berharga yang bisa didapatkan dari proses belajar itu sendiri. Atau seseorang yang merencanakan pernikahan menjadi terlalu stres, memikirkan detail kecil,
hingga lupa menikmati proses persiapan bersama pasangan. Filosofi Stoik mengajarkan keseimbangan antara perencanaan masa depan dan hidup di masa kini. Kita diajak untuk memahami bahwa masa depan adalah sesuatu yang tidak pasti, dan kekhawatiran berlebihan tidak akan mengubah apa yang akan terjadi. Sebaliknya, fokus pada saat ini memberi kita kekuatan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan menikmati perjalanan hidup yang sedang kita jalani. Untuk keluar dari jebakan terlalu fokus pada masa depan, cobalah untuk melatih mindfulness. Ketika pikiran Anda mulai dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah hal ini benar-benar membutuhkan perhatian saya saat ini? Jika tidak, alihkan perhatian Anda kembali ke apa yang sedang Anda lakukan. Misalnya, jika Anda sedang mengerjakan tugas, fokuslah pada tugas tersebut, bukan pada kemungkinan hasil akhirnya. Dengan cara ini, Anda tidak hanya meningkatkan kualitas pekerjaan Anda, tetapi juga menikmati prosesnya. Selain itu, penting untuk menetapkan batas antara perencanaan dan kekhawatiran. Perencanaan adalah tindakan proaktif yang melibatkan pemikiran rasional, sementara kekhawatiran seringkali bersifat reaktif dan emosional. Anda bisa membuat jadwal atau rencana untuk masa depan, tetapi setelah itu, lepaskan dan percayalah bahwa Anda telah melakukan yang terbaik. Jangan biarkan pikiran Anda terus-menerus mengulang kemungkinan terburuk yang bahkan belum tentu terjadi. Marcus Aurelius juga mengajarkan bahwa masa depan, ketika akhirnya tiba, akan dihadapi dengan kekuatan yang sama seperti yang kita gunakan untuk mengatasi tantangan saat ini. Ini adalah pengingat bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengelola apapun yang datang. Tetapi hanya jika kita fokus pada momen sekarang dan memanfaatkan kekuatan yang kita miliki saat ini. Hidup dengan terlalu banyak memikirkan masa depan adalah seperti mencoba membaca buku, tetapi terus melompat ke halaman terakhir tanpa memahami cerita di antaranya. Kita kehilangan makna dan keindahan dari perjalanan yang sedang berlangsung. Dengan belajar untuk hadir di saat ini, kita tidak hanya mengurangi kecemasan, tetapi juga menemukan kebahagiaan yang lebih tulus dan mendalam. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kehidupan yang baik bukanlah tentang mencapai sesuatu di masa depan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap momen dengan kesadaran dan rasa syukur. Inilah kunci menuju kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. 7. Mencari kesempurnaan di segala hal. Bayangkan Anda sedang menjadi tuan rumah sebuah acara makan malam. Para tamu Anda sedang berbincang dengan riang, menikmati suasana hangat dan hidangan yang telah Anda siapkan dengan penuh cinta. Namun, alih-alih ikut menikmati momen tersebut, pikiran Anda terjebak pada hal-hal kecil yang terasa kurang sempurna. Mungkin hidangan utama sedikit terlalu asin, dekorasi meja tidak sesuai ekspektasi, atau ada piring yang tidak serasi. Bukannya merasa bangga atas usaha yang telah Anda lakukan, Anda justru tenggelam dalam rasa tidak puas karena semuanya tidak berjalan sempurna seperti yang Anda bayangkan. Kebiasaan mengejar kesempurnaan di segala hal adalah salah satu jebakan mental yang paling melelahkan. Dalam dunia yang semakin kompetitif, dorongan untuk menjadi sempurna seringkali terasa seperti keharusan. Media sosial memperburuk hal ini dengan menyajikan gambar-gambar kehidupan yang tampak tanpa celah. Rumah yang selalu rapi, tubuh yang ideal, karier yang gemilang, dan hubungan yang tampaknya sempurna. Namun, seperti yang dikatakan oleh Seneca, berharap akan kesempurnaan adalah cara pasti untuk menjadi tidak bahagia. Kesempurnaan adalah ilusi. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, akan selalu ada sesuatu yang tidak sesuai harapan. Ketika kita terus-menerus berfokus pada apa yang kurang, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati dan menghargai apa yang sudah kita miliki.
Mengejar kesempurnaan seringkali menciptakan tekanan yang tidak perlu, membuat kita merasa tidak pernah cukup, dan pada akhirnya menghilangkan rasa syukur dari kehidupan kita. Salah satu contoh nyata adalah dalam dunia kerja. Bayangkan seorang karyawan yang selalu ingin membuat laporan sempurna, tanpa satu kesalahan pun, dengan data yang paling rinci dan presentasi yang paling menarik. Dia menghabiskan berjam-jam untuk menyempurnakan setiap detail kecil hingga mengorbankan waktu istirahatnya. Pada akhirnya, meskipun laporan itu selesai, dia merasa lelah dan tidak puas karena masih merasa ada yang kurang. Kebiasaan seperti ini tidak hanya menguras energi, tetapi juga menghambat produktivitas dan kesehatan mental. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada kesempurnaan, melainkan pada usaha dan niat yang kita lakukan. Marcus Aurelius pernah berkata, "Lakukanlah apa yang kamu bisa dengan sebaik-baiknya, tetapi jangan berharap semua akan sempurna." Filosofi ini mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, dan justru dalam ketidaksempurnaan itu terdapat keindahan. Untuk melepaskan diri dari jebakan kesempurnaan, mulailah dengan menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari kehidupan. Ketika Anda merasa terlalu kritis terhadap diri sendiri atau orang lain, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting dalam jangka panjang? Misalnya, jika dekorasi meja makan tidak sempurna, apakah itu akan mengurangi kebahagiaan tamu Anda? Kemungkinan besar tidak. Fokuslah pada esensi, bukan pada detail kecil yang tidak berdampak signifikan. Selain itu, belajar untuk merayakan kemajuan daripada mengejar kesempurnaan adalah langkah penting. Jika Anda sedang mengerjakan proyek, alih-alih menuntut hasil yang sempurna, hargai setiap langkah kecil yang telah Anda capai. Ingatlah bahwa kesempurnaan seringkali menjadi penghalang kemajuan. Ketika Anda terus menunda karena merasa belum cukup sempurna, Anda kehilangan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menikmati prosesnya. Seneca juga mengingatkan bahwa manusia yang bijak tidak mencari kesempurnaan, tetapi mencari makna. Dengan menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari perjalanan hidup, kita dapat fokus pada apa yang benar-benar penting, membangun hubungan yang bermakna, menjalani hidup dengan integritas, dan menikmati setiap momen tanpa terjebak dalam harapan yang tidak realistis. Pada akhirnya, kesempurnaan bukanlah tujuan, melainkan perjalanan. Ketika kita belajar untuk menerima ketidaksempurnaan dengan lapang dada, kita membebaskan diri dari tekanan yang tidak perlu dan menemukan kedamaian yang lebih mendalam. Hidup tidak harus sempurna untuk menjadi indah. Seperti yang diajarkan oleh Stoicisme, hargailah apa yang kamu miliki saat ini, karena di sanalah kebahagiaan sejati ditemukan. Dengan melepaskan obsesi terhadap kesempurnaan, Anda membuka ruang untuk rasa syukur, kebahagiaan, dan kebebasan sejati dalam hidup Anda. Kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, pilihan, dan pelajaran. Melalui filosofi Stoik, kita diajarkan bahwa kedamaian dan kebahagiaan tidak datang dari dunia luar, melainkan dari cara kita mengelola pikiran, emosi, dan tindakan kita. Kebiasaan-kebiasaan anti-stoik yang telah kita bahas hari ini, seperti mengeluh tentang hal di luar kendali, mencari validasi eksternal, menjadi budak emosi, hingga mengejar kesempurnaan, seringkali tanpa sadar membawa kita menjauh dari jalan kebijaksanaan. Namun, ini bukanlah akhir dari perjalanan. Dengan mengenali kebiasaan-kebiasaan ini dan melatih diri untuk melepaskannya, kita membuka pintu menuju kehidupan yang lebih damai, bermakna, dan seimbang. Seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, jika kamu ingin bahagia, kendalikan pikiranmu. Segala sesuatu yang lain akan mengikuti. Renungkanlah, dari 7 kebiasaan ini, mana yang paling sering menghalangi langkah Anda? Apa langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini untuk memperbaiki diri?
Ingatlah, stoicism bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang progres, tentang terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita hari demi hari. Saya mengundang Anda untuk berbagi pengalaman atau pandangan Anda di kolom komentar. Mari kita ciptakan ruang diskusi yang hangat dan saling mendukung. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjelajahi kebijaksanaan stoik bersama saya. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga Anda selalu menemukan ketenangan dan kekuatan dalam menjalani hidup.